Ayam dan telur, dua komunitas atau pangan yang sudah sangat dekat dengan kita, warga atau rakyat Indonesia dan dunia secara umum. Tapi ternyata ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan tentang bagaimana mendapatkan telur yang baik dan juga bagaimana mendapatkan atau mengolah telur secara benar. Salah satunya adalah bagaimana ayam-ayam yang menghasilkan telur tersebut itu diberikan pakan yang baik, pakan yang sehat, higienis, dan bebas dari kontaminasi bakteri-bakteri. Besti, hayo, siapa di sini yang suka makan telur? Telur, terutama telur ayam sejak dulu emang udah akrab banget sama warga plus 62 ya. Telur termasuk protein yang harganya murah dan terjangkau. Lantas apa ya pandangan Islam terkait telur dan kesehatan? Iya, tentunya ada hal-hal yang jelas disebutkan dalam Al-Quran, tapi juga ada yang juga disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis Nabi SAW. Tapi sejauh ini kalau kita bicara tentang telur, setahu saya atau sejauh ini yang saya ketahui, sepertinya belum ada ayat dalam Al-Quran yang langsung khusus menyebutkan tentang telur. Dari kalau yang lain itu lebih ke arah benih ya, seperti itu. Pasti sering ya Besti dengar ungkapan ayam dulu atau telur dulu. Telur dulu atau ayam dulu, muter-muter aja terus. Jadi gini Besti, sesuai akidah Islam, ternyata ayam lebih dulu ada sebelum telur. Ini jelas, Allah berfirman telah menciptakan makhluk hidup berpasang-pasangan. Jadi yang diciptakan ya ayam dulu baru telur. Surah Az-Zariyat ayat 49 yang berarti, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Masya Allah. Besti, pada dasarnya telur itu baik. Yang bikin kualitasnya jadi buruk ya kita-kita juga manusia. Banyak ayam petelur yang tidak dirawat dengan sehat. Kandang yang buruk dan pakan yang terlalu banyak mengandung zat kimia. Efeknya, kualitas telur yang dihasilkan juga menjadi kurang baik. Ke tubuh kita, efeknya saat makan telur bisa bikin gatal, alergi, bisulan, dan sejumlah efek samping lainnya. Nah, itu baru dari satu bahan makanan aja ya. Gak kebayang kan kalau semua bahan makanan sudah terkontaminasi. Warna kuning pada telur pun macam-macam. Ada yang kuning pucat sampai oranye cerah. Nah, ini tergantung dari asupan makanan si induk ayam. Kuning atau oranye terang biasanya dihasilkan dari induk yang mengkonsumsi pakan pilihan. Dan ini biasanya telur kualitas baik yang mengandung omega 3 serta selenium yang tinggi. Sementara kuning telur berwarna pucat biasanya dihasilkan oleh indukan dengan pakan biasa saja. Tapi pada dasarnya adalah ketika kita bicara telur dan pakannya baik, proses katakanlah ayam itu di kandang juga sehat, ya tidak banyak sakit-sakitnya, sebenarnya tidak akan ada masalah dari telur tersebut. Dan tentunya kita tahu kandungan telur yang sangat luar biasa. Mulai dari vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan beberapa vitamin B seperti B12, B5, B6, dan seterusnya. Termasuk beberapa zat mineral penting seperti selenium, fosfor, iodium, dan Masya Allah luar biasa. Maka kita sejatinya bisa menjadikan telur sebagai salah satu sumber pangan yang sehat untuk kita dan keluarga tanpa perlu khawatir, asal telurnya benar. Dan tetap ingat, meski enak tetap saja ada batasannya ya. Menurut Harvard Health, konsumsi makan telur per hari ya 1 butir aja agar kolesterol di dalam darah tetap normal. Tapi intinya prinsip tidak berlebihan dalam Islam ya itu tetap bisa kita pergunakan di sini ya. Artinya kalau tidak ada kebutuhan-kebutuhan khusus yang berkaitan dengan telur tadi untuk konsumsi sehari-hari ya konsumsi sewajarnya saja. Besti, mau tahu resep sehat mengolah telur? Begini cara rebusnya. Gunakan sendok sayur stainless seperti ini. Celupkan pada air mendidih dengan tambahan sedikit minyak kelapa di dalamnya agar telur tidak lengket. Cara masak seperti ini hanya mengandalkan dari panasnya uap air. Pengolahan telur dengan benar akan mempengaruhi kandungan dan manfaat telur itu sendiri. Telur selayaknya tidak usah digoreng karena akan merusak protein atau denaturasi. Suhu tinggi saat menggoreng telur akan merusak kandungan bermanfaat pada telur, terutama protein albumin yang membantu menjaga kadar albumin dalam darah apabila dikonsumsi. Subhanallah.
Nah, ini salah satu cara kita untuk mengolah telur supaya ya tidak berlebihan minyak goreng, karena biasa kan kalau bikin telur biasanya berlimpah minyak goreng. Jadi kita menggunakan uap dari air ini ya untuk kita memasak telurnya. Besti, jika diolah dengan baik dan benar, kandungan telur ternyata melimpah. Telur sehat mengandung 7% protein, kalsium, dan mineral untuk membantu memenuhi kebutuhan harian kita. Protein dalam telur setara dengan protein dalam 1 ons daging ayam dan ikan. Salah satu cara sederhana mengolah telur cukup dengan merebusnya. Telur yang diolah dengan benar kaya akan gizi baik. Masya Allah. Lalu bagaimana dengan konsumsi telur setengah matang? Apakah masih tetap dianjurkan? Sebenarnya baik ya, artinya ya telur ya, kita tahu telur isinya protein. Protein itu bisa rusak pada suhu sekitar 80-99 derajat, meskipun tidak rusak total. Nah, beberapa orang mengambil kesimpulan dengan cara memasak telur setengah matang untuk jangan sampai semua kandungan pada telur tersebut itu rusak. Sebenarnya nggak juga, artinya kalau kita merebus telur gitu kan, bahkan sampai matang pun itu tidak sampai habis 0% itu kandungannya itu nggak ada sama sekali, nggak juga. Setahu saya seperti itu. Jadinya mau makan telur setengah matang juga silakan saja. Besti, alhamdulillah ya, berakhir sudah jumpa kita pada hari ini. Ingin sehat sesuai syariat Islam? Tonton terus Sehat ala Nabi. Jumpa lagi besok ya, insya Allah setiap Senin sampai Jumat pukul 1 siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.